Ibnu Battuta, sang penjelajah agung dari Maghribi. Bayangkan sebuah dunia di abad ke-14 di mana perjalanan jauh adalah sebuah kemewahan, sebuah bahaya, dan sebuah petualangan yang tak terbayangkan. Disinilah kisah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati Al-Tanji, yang lebih kita kenal sebagai Ibnu Battuta dimulai. Lahir pada tahun 1304 di Tangira, Maroko, saat itu dikenal sebagai Maghribi, Ibnu Battuta adalah seorang sarjana hukum Islam, faqih yang memiliki hasrat membara untuk melihat dunia. Awal mula sebuah petualangan. Pada usia 21 tahun, tepatnya tahun 1325, Ibnu Battuta memulai perjalanannya. Bukan untuk menaklukkan, bukan untuk berdagang secara khusus, melainkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ini adalah permulaan dari apa yang kemudian menjadi salah satu perjalanan solo terpanjang dalam sejarah manusia. Ia meninggalkan Tangir sendirian, tanpa teman, dan dengan bekal seadanya. Niat awalnya mungkin hanya haji, tetapi semangat penjelajahnya tak terbendung. Perjalanannya ke Mekah bukanlah perjalanan biasa. Ia memilih rute darat yang panjang melewati Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir. Di setiap kota, ia tidak hanya singgah tetapi juga belajar dari para ulama, berinteraksi dengan masyarakat lokal, dan mencatat pengalamannya. Ia juga sempat menikah di Sfax, Tunisia, dan melanjutkan perjalanan. Ia menyaksikan keajaiban piramida Giza, keindahan sungai Nil, dan hiruk-pikuk pasar-pasar di Kairo. Menjelajah jantung dunia Islam. Setelah menunaikan haji pertamanya, alih-alih pulang, Ibnu Battuta memutuskan untuk terus menjelajah. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia menghabiskan setahun di Mekah, memperdalam ilmunya, lalu memulai serangkaian perjalanan epik yang membawanya melintasi seluruh dunia Islam. Dar al-Islam. Ia menjelajahi semenanjung Arab, melewati gurun dan oasis, mengunjungi kota-kota suci Madinah dan Mekah berkali-kali. Dari sana, ia menuju Timur Tengah. Ia melintasi Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania, mengunjungi Yerusalem dan Damaskus. Di Damaskus, ia menjadi saksi perayaan Maulid Nabi yang meriah, menunjukkan betapa hidupnya tradisi Islam pada masa itu. Perjalanannya terus berlanjut ke Persia, Iran modern, dan Irak, di mana ia mengunjungi Baghdad, kota yang dulunya pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Meskipun Baghdad telah dirusak oleh invasi Mongol beberapa dekade sebelumnya, Ibnu Battuta masih bisa merasakan sisa-sisa kemegahannya dan mencatat upaya pemulihan kota, melintasi samudra dan benua. Ambisi Ibnu Battuta tak hanya terbatas pada Timur Tengah. Ia menyeberangi Laut Merah ke Yaman, kemudian berlayar menyusuri pantai Afrika Timur, mengunjungi Mogadishu, Mombasa, hingga Kilwa di Tanzania modern. Ia mencatat kemakmuran kota-kota pelabuhan Muslim di sana yang aktif dalam perdagangan rempah-rempah dan emas. Tak puas, ia kembali ke Mekah untuk haji lagi, kemudian berlayar menuju India. Ini adalah salah satu segmen paling dramatis dari perjalanannya. Perjalanan laut dari Afrika Timur ke India sangatlah berbahaya. Ia sempat diserang perompak, kehilangan sebagian besar hartanya, namun entah bagaimana ia selalu semangat dan melanjutkan perjalanannya. Di India, ia tiba di Kesultanan Delhi yang diperintah oleh Sultan Muhammad bin Tughlaq, seorang penguasa yang terkenal dengan ambisi dan kadang-kadang kekejamannya. Ibnu Battuta diangkat menjadi seorang hakim, qadhi, dan menghabiskan sekitar 8 tahun di sana. Ia mengamati sistem hukum, kehidupan istana yang kompleks, serta kebudayaan India yang kaya. Masa ini penuh dengan intrik dan bahaya, tetapi juga kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan dan pengalaman. Petualangan di Timur Jauh. Setelah masa kerjanya di Delhi berakhir, Ibnu Battuta ditugaskan sebagai duta besar untuk dinasti Yuan di Tiongkok. Perjalanan ini membawanya melintasi samudra, melewati Maladewa, di mana ia sempat menjadi hakim dan menikah beberapa kali, Sri Lanka, dan sebagian Asia Tenggara, termasuk Pulau Sumatera atau Samudra Pasai, yang ia gambarkan sebagai kerajaan Islam yang makmur. Ia juga mencatat keramahan penduduknya dan kekayaan alamnya.
Setibanya di Tiongkok, ia terkesima dengan peradaban Tiongkok yang sangat berbeda. Ia mengunjungi kota-kota besar seperti Guangzhou dan Hangzhou, mencatat tentang keramaian pelabuhan, keahlian para pengrajin, dan bahkan teknologi cetak yang sudah ada pada masa itu. Ia menggambarkan Tiongkok sebagai negara yang aman dan damai bagi para pedagang Muslim. Kembali ke tanah air dan warisan abadi. Setelah puluhan tahun menjelajah, sekitar tahun 1354, Ibnu Batutah akhirnya memutuskan untuk pulang ke Tangier. Ia kembali melewati rute yang berbeda, melintasi gurun Sahara yang ekstrim untuk mengunjungi Kekaisaran Mali, mencatat tentang kekayaan emas dan kehidupan masyarakat Afrika Barat. Total perjalanannya mencakup sekitar 120.000 kilometer, melintasi 40 negara modern dan bertemu dengan puluhan raja, sultan, dan pemimpin. Ia adalah saksi hidup dari berbagai peradaban, budaya, dan geografi. Sekembalinya ke Maroko, atas perintah Sultan Abu Inan Faris, Ibnu Batutah mendiktekan seluruh kisah perjalanannya kepada seorang sarjana bernama Ibnu Juzai. Hasilnya adalah sebuah mahakarya berjudul Rihlah atau Perjalanan, atau dikenal juga sebagai Tuhfat al-Nuzar fi Ghoroib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar. Sebuah hadiah bagi mereka yang mengamati keanehan kota-kota dan keajaiban perjalanan. Karya ini bukan hanya catatan perjalanan biasa. Ini adalah sumber sejarah, geografi, sosiologi, dan antropologi yang tak ternilai. Rihlah memberikan gambaran mendalam tentang dunia Islam abad ke-14, mulai dari kehidupan sosial, praktik keagamaan, sistem politik, hingga kondisi ekonomi. Ibnu Batutah adalah Marco Polo dari dunia Islam, bahkan perjalanannya jauh lebih luas dan mendetail. Kisah Ibnu Batutah adalah inspirasi tentang keberanian, rasa ingin tahu yang tak terbatas, dan ketekunan. Ia membuktikan bahwa batas-batas adalah hal yang bisa dilampaui, dan bahwa dunia ini menyimpan begitu banyak keajaiban yang menanti untuk dijelajahi. Warisannya tetap hidup, mengajak kita untuk terus belajar, memahami, dan menghargai keberagaman peradaban di muka bumi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe masuk surga.